Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 yang beranggota Saya Devia Fajar Metiani dengan NIM 202010510110. Saya Michelle Chandra dengan NIM 2020104948. Nama saya Putri Rizky Utami dengan NIM 2020105149. Saya Ria Wulandari Isani dengan nomor induk mahasiswa 2020105059. dan saya Yeni dengan NIM 2020105128. Kami akan mempresentasikan salah satu materi ekonomi mikro yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Ada 5 materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian elastisitas, kedua bentuk-bentuk elastisitas, ketiga macam-macam elastisitas, selanjutnya contoh soal perhitungan elastisitas, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi elastisitas. Yang pertama, ada pengertian elastisitas. Dalam ilmu ekonomi, elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Selanjutnya, ada perbedaan elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan terjadi ketika harga suatu barang atau jasa berpengaruh besar terhadap permintaan konsumen. Hukum permintaan mengatakan, semakin rendah tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak barang tersebut yang diminta, dan sebaliknya. Semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin sedikit permintaan barang tersebut. Sedangkan, elastisitas penawaran menetapkan hubungan kuantitatif antara penawaran suatu komoditas dan harganya. Hukum penawaran mengatakan, semakin tinggi tingkat harga suatu barang, akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk-bentuk elastisitas itu ada 4. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan. Elastisitas harga permintaan adalah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan karena adanya perubahan suatu harga barang atau ketersediaan barang yang diminta. Cara menghitungnya adalah ED sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan per persentase perubahan harga. Yang kedua itu ada elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran adalah kepekaan penawaran suatu barang terhadap barang tersebut. Cara menghitungnya adalah ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang dihasilkan per persentase perubahan harga. Yang ketiga itu ada elastisitas harga pendapatan. Elastisitas harga pendapatan adalah perbandingan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan pendapatan. Cara menghitungnya adalah EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Yang terakhir itu ada elastisitas harga silang. Elastisitas harga silang merupakan mengukur tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang yang lainnya. Cara menghitungnya adalah EC sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga barang yang lainnya. Yang selanjutnya adalah macam-macam elastisitas, ada 5. Yang pertama, apabila hasil yang diperoleh lebih dari 1, maka dikatakan elastis. Karena konsumen peka terhadap perubahan harga barang sebesar 1% dan menyebabkan terjadinya perubahan jumlah yang diminta lebih dari 1%. Selanjutnya yang kedua, apabila hasil yang diperoleh kurang dari 1, maka dikatakan inelastis. Hal ini disebabkan karena konsumen kurang peka terhadap perubahan barang. Artinya, meskipun harga naik atau turun, masyarakat akan tetap membelinya. Selanjutnya yang ketiga adalah apabila hasil E sama dengan 1, maka dikatakan elastis uniter. Hal ini disebabkan karena perubahan harga sebesar 1%, menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1%. Selanjutnya yang keempat, apabila hasil E sama dengan tak terhingga, maka dikatakan elastis sempurna. Hal ini terjadi karena pada harga tertentu jumlah yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga, atau berapapun persediaan barang atau jasa yang ada akan habis diminta oleh konsumen. Yang terakhir adalah apabila hasil
E sama dengan 0, maka dikatakan inelastis sempurna. Hal ini berarti untuk barang yang penting sekali atau kebutuhan yang sangat pokok, berapapun perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Contoh soal yang pertama itu tentang elastisitas permintaan. Diketahui harga baju yang dijual oleh salah satu outlet yang berada di daerah Jogja seharga Rp100.000, kemudian berubah menjadi Rp150.000. Perubahan harga tersebut mengakibatkan perubahan permintaan baju yang awalnya 200 baju menjadi 50 baju. Berapakah koefisien elastisitasnya? Cara menjawabnya itu menggunakan rumus delta Q sama dengan delta P dikali P per Q, atau persentase delta Q per persentase delta P. Q sama dengan quantity, P sama dengan price. P1-nya sama dengan 100.000, Q1-nya sama dengan 200, P2 sama dengan 150.000, Q2 sama dengan 50. Menggunakan rumus tadi sama dengan 50 min 200 per 150.000 dikurang 100.000 dikali 100.000 per 200 sama dengan min 150 per 50.000 dikali 100.000 per 200 sama dengan min 15 juta per 10 juta sama dengan 1,5. Berarti ED-nya itu lebih dari 1, maka soal tersebut merupakan salah satu bentuk elastisitas. Contoh soal yang kedua, penawaran inelastis. Diketahui harga jeruk lokal di suatu pasar tradisional naik dari Rp6.000 menjadi Rp7.000 per kilogram, dan jumlah penawaran naik dari 6.500 kilo menjadi 7.000 kilo. Berapa koefisien elastisitasnya? Diketahui P1 adalah Rp6.000, P2 Rp7.000, Q1 6.500, Q2 7.000. Ditanya berapakah ED? Untuk menjawab soal tersebut, kita menggunakan rumus ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q per persentase delta P, menjadi 7.000 dikurang 6.500 per 7.000 dikurang 6.000 dikali 6.000 per 6.500 sama dengan 500 per 1.000 dikali 0,92 menjadi 0,5 dikali 0,92 sama dengan 0,46. Berarti ED kurang dari 1. Dan grafiknya itu adalah curam. Berikutnya adalah contoh soal perhitungan elastisitas sempurna. Soalnya adalah pada saat harga minyak tanah di Kabupaten X seharga Rp10.000 per liter, jumlah minyak tanah yang diminta sebanyak 1.100 liter. Ketika persediaan minyak tanah ditambah oleh pemerintah menjadi 1.800 liter pada harga yang sama, semua persediaan minyak tanah habis dibeli. Tentukan koefisien elastisitasnya. Yang pertama, diketahui P1 seharga 10.000, P2 seharga 10.000, Q1 sama dengan 1.100, Q2 sama dengan 1.800. Ditanya ED atau permintaan penawaran. Jawabannya adalah delta Q dibagi delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P sama dengan 1.800 dikurang 1.100 dibagi 10.000 dikurang 10.000 dikali 10.000 dibagi 1.100 sama dengan 700 dibagi 0 dikali 10.000 per 1.100 sama dengan 7 juta dibagi 0. Hasilnya tak terhingga. Jadi, dalam kurvanya berbentuk horizontal. Contoh soal perhitungan permintaan inelastis sempurna. Produsen menetapkan harga garam sebesar 14.000 per kilo. Pada tingkat harga barang tersebut, barang yang diminta sebanyak 60 kilo. Ketika harga garam turun menjadi 12.000 per kilo,
Jumlah garam yang diminta tetap 60 kilo. Yang ditanyakan adalah berapa koefisiensi elastisitas permintaannya. Rumusnya adalah delta Q yaitu permintaannya per delta P yaitu harganya. Maka 60 dikurang 60 per 12.000 dikurang 14.000 dikalikan dengan harga per quantity yaitu 12.000 per 60. Maka hasilnya menjadi 0 per 2000 dikali 4. Hasilnya adalah 0. Maka bisa dikatakan ED sama dengan 0. Jika ED sama dengan 0, maka kurva yang digambarkan adalah kurva vertikal. Selanjutnya, slide 10, contoh soal perhitungan atau penawaran uniter. Diketahui harga sepasang sandal awalnya adalah 20.000, lalu naik menjadi 20.200. Sehingga jumlah penawaran juga naik dari 10.000 menjadi 10.100. Berapakah koefisiensi elastisitasnya? Kami menjawab, diketahui P1 sama dengan 20.000, lalu Q1 sama dengan 10.000. Setelah itu P2 menjadi 20.200 dan Q2 menjadi 10.100. Ditanya IS. Jawabannya, IS sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau IS menjadi sama dengan 100 delta Q per delta P. Hasilnya 10.100 dikurang 10.000 per 20.200 dikurang 20.000 dikali 20.000 per 100 sama dengan 100 per 200 dikali 2, sehingga IS-nya menjadi 1. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan ada 6. Pertama, banyaknya barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi, maka elastisitas harga dari permintaan barang-barang tersebut lebih besar. Kedua, kegunaan barang. Semakin banyak kegunaan barang, maka elastisitas harga permintaannya semakin naik. Ketiga, naiknya besaran pendapatan. Naiknya pendapatan seseorang mempengaruhi permintaan suatu barang untuk memenuhi gaya hidupnya. Selanjutnya, jangka waktu permintaan. Semakin lama waktu untuk melakukan pertimbangan, maka semakin tinggi elastisitas suatu barang. Selanjutnya, ketersediaan barang ganti. Komoditas yang memiliki barang substitusi tersedia di pasar dengan harga yang wajar memiliki permintaan yang elastis. Terakhir, kebiasaan konsumen. Barang-barang seperti rokok, teh, gula, dan lain-lain yang menjadi kebiasaan konsumen memiliki permintaan yang tidak elastis. Sebab ketika harganya berubah tetapi tidak menyebabkan perubahan permintaan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran ada 2. Pertama, sifat perubahan ongkos produksi. Kenaikan penawaran yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan kurva penawaran menjadi tidak elastis. Sebaliknya, jika biaya produksi yang dikeluarkan tidak terlalu besar, maka penambahan penawaran menyebabkan kurva penawaran menjadi elastis. Kedua, jangka waktu analisis. Jangka waktu analisis dibagi menjadi 3. Yang pertama, jangka pendek. Pada masa ini perusahaan mulai dapat menaikkan biaya produksinya, meski kapasitas alat-alat produksi yang ada tidak dapat ditambah. Kedua, jangka panjang. Pada masa ini sangat memungkinkan untuk menambah jumlah barang yang ditawarkan. Oleh sebab itu, penawarannya bersifat elastis. Dan yang ketiga, masa amat singkat. Pada masa ini, produsen dianggap tidak dapat menambah penawarannya. Oleh sebab itu, penawarannya bersifat tidak elastis sempurna. Jadi, kesimpulannya adalah elastisitas harga permintaan yaitu mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Sedangkan elastisitas harga penawaran yaitu mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya berubah.
Elastisitas permintaan dan penawaran merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta atau ditawarkan akan mengalami perubahan sebagai akibat dari suatu perubahan harga. Sekian presentasi yang bisa kami berikan. Kami berharap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.